kabar? Selamat datang kembali di YouTube aku, Rumah Uli 84. Yuk kita jelajahi kerajaan. Kerajaan yang ada di Indonesia, negara yang kita cintai. Wah, kira-kira bagusnya kerajaan apa ya? Lala, ini aja. Kerajaan tertua di Pulau Jawa, yaitu Kerajaan Tarumanegara. Kita cari-cari kenapa bisa dibilang paling tua dan warisannya apa aja ya. Yuk, kita bahas tuntas. Kerajaan Tarumanegara adalah salah satu kerajaan Hindu pertama yang ada di tanah Jawa. Kenapa bisa dikatakan sebagai kerajaan Hindu? Karena dengan adanya prasasti-prasasti yang memuji-muji Dewa Wisnu dan adanya tulisan dalam prasasti mengenai ritual 1000 sapi kepada para Brahmana, tetapi ada juga di awal mereka terbentuk yang menganut Buddha dan animisme. Tapi ada sumber berita lain yang membuktikan berdirinya kerajaan Tarumanegara, yaitu adanya berita dari Cina berupa catatan perjalanan Fahin penjelajah dari Tiongkok dalam bentuk buku dengan judul Fakuh. Di dalam catatan itu menyebutkan bahwa pada awal abad ke-5 Masehi di Yepoti banyak orang Brahmana dan animisme dari kerajaan Tolomo. Kerajaan Tarumanegara berkembang antara tahun 400 sampai 600 Masehi. Pemimpinnya bernama Raja Purnawarman. Saat Raja Purnawarman berkuasa, hampir seluruh Jawa Barat dikuasai. Bayangkan, di saat banyak peradaban dunia masih dalam tahap awal, Tarumanegara sudah membangun sebuah kerajaan yang maju. Lokasinya diperkirakan berada di sepanjang aliran sungai yang sangat penting, yaitu Sungai Citarum. Wilayah kekuasaannya pun sangat luas, mencakup daerah yang sekarang kita kenal sebagai Banten, Jakarta, Bogor, hingga Cirebon. Jadi, bisa dibilang jejak peradaban kota-kota besar ini sudah dimulai sejak zaman Tarumanegara. Ia memerintah sekitar tahun 395 hingga 434 Masehi. Purnawarman tidak hanya dikenal sebagai raja yang gagah berani di medan perang, tetapi juga sebagai pemimpin yang sangat peduli dengan kesejahteraan rakyatnya. Salah satu pencapaian terbesarnya adalah membangun ibu kota kerajaan yang baru bernama Sundapura, yang dipercaya menjadi cikal bakal nama Sunda. Namun, yang paling fenomenal dari Purnawarman adalah proyek infrastruktur raksasanya. Ia memerintahkan penggalian 2 sungai besar, yaitu Sungai Candrabaga dan Sungai Gomati, yang panjangnya mencapai sekitar 12 km. Proyek ini bukan sekadar untuk gagah-gagahan loh. Penggalian sungai ini punya 2 fungsi utama. Pertama, untuk mencegah banjir yang sering melanda wilayah pertanian, dan kedua, untuk menciptakan sistem irigasi yang canggih. Hasilnya, pertanian menjadi subur, panen melimpah, dan rakyat hidup makmur. Ini adalah bukti nyata bahwa sejak dulu, pemimpin Nusantara sudah punya visi luar biasa dalam tata kelola air. Nah, dari mana kita tahu semua kisah hebat ini? Sebagian besar informasi tentang Tarumanegara datang dari 7 buah prasasti batu yang ditemukan tersebar di berbagai lokasi. Masing-masing prasasti ini seperti kepingan puzzle yang menceritakan kebesaran kerajaan ini. Ada prasasti Ciaruteyun di dekat Bogor yang sangat ikonik. Di prasasti ini terdapat pahatan sepasang telapak kaki Raja Purnawarman yang diibaratkan seperti telapak kaki Dewa Wisnu, sang dewa pemelihara dalam ajaran Hindu. Ini adalah simbol legitimasi kekuasaan sang raja yang dianggap sebagai titisan dewa di bumi. Lalu, ada prasasti Tugu yang ditemukan di Jakarta Utara. Prasasti ini adalah yang paling detail. Di dalamnya tertulis tentang proyek penggalian Sungai Gomati yang selesai dalam 21 hari. Untuk merayakan keberhasilan proyek besar ini, Raja Purnawarman mengadakan selamatan
dengan menyedekahkan 1.000 ekor sapi kepada para Brahmana. Ini menunjukkan betapa besar rasa syukur dan kedermawanan sang raja. Selain itu, ada juga prasasti kebun kopi, yang uniknya juga menampilkan pahatan telapak kaki. Tapi kali ini adalah telapak kaki gajah tunggangan sang raja. Ada juga prasasti lain seperti prasasti Muara Cianten, Pasir Awi, Cidanghyang, dan Jambu. Semua prasasti ini ditulis dalam aksara Palawa dan bahasa Sanskerta, bahasa dan tulisan yang umum digunakan di Asia Selatan dan Tenggara pada masa itu. Selain prasasti, bukti keberadaan Tarumanegara juga tercatat dalam dokumen sejarah dari Tiongkok. Catatan kuno dari dinasti Sui dan Tang menyebutkan adanya sebuah kerajaan bernama Toloma yang secara rutin mengirim utusan untuk menjalin hubungan diplomatik dan perdagangan dengan Tiongkok. Para ahli sejarah yakin bahwa Toloma adalah sebutan Tiongkok untuk Tarumanegara. Sayangnya, seperti kerajaan besar lainnya, Tarumanegara juga mengalami masa keruntuhan. Setelah berkuasa selama berabad-abad, kerajaan ini mulai melemah. Salah satu penyebabnya adalah masalah suksesi setelah raja terakhir, Linggawarman, menyerahkan takhta kepada menantunya. Di saat yang bersamaan, muncul kekuatan baru di Nusantara, yaitu Kerajaan Sriwijaya dari Sumatera, yang diduga turut andil dalam runtuhnya Tarumanegara melalui serangan militer. Meskipun kerajaannya telah tiada, warisan Tarumanegara tetap hidup hingga hari ini. Dari sistem irigasi kuno hingga jejak telapak kaki sang raja yang abadi di atas batu, kisah mereka mengingatkan kita akan peradaban besar yang pernah berjaya di tanah air kita. Itulah perjalanan singkat kita menelusuri jejak kerajaan Tarumanegara. Semoga video ini bisa menambah wawasan dan rasa bangga kita terhadap sejarah bangsa. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan video-video sejarah menarik lainnya. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya.